Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gisel Masaria Kencana, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perhitungan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dari perusahaan PT Dosni Roha Indonesia Terbuka atau DNR, yaitu perusahaan jasa. Saya mengambil laporan keuangannya di tahun 2023. Di sini yang pertama ada gross profit margin. Untuk cara perhitungannya yaitu gross profit dibagi sales dikali 100%, yaitu ada 356 miliar 102 juta sekian dibagi 1.724 miliar 458 juta sekian dikali 100%, hasilnya ada 21%. Kemudian yang kedua ada operating profit margin, yaitu operating profit dibagi sales dikali 100%, yaitu ada 2 miliar 309 juta 399 sekian dibagi salesnya yaitu 1.724 miliar 458 sekian dikali 100% hasilnya 0%. Kemudian yang ketiga ada net profit margin, yaitu net profit dibagi sales dikali 100%, yaitu 144 miliar 753 juta sekian, dibagi salesnya yaitu 1.724 miliar 458 juta sekian, dikali 100% hasilnya ada 8%. Kemudian ada ROA, yaitu net profit dibagi total aset dikali 100%, yaitu ada 144 miliar 753 juta sekian dibagi total aset yaitu 3.283 miliar 128 juta sekian dikali 100%, hasilnya ada 4%. Kemudian ROE net profit dibagi total equity dikali 100%, yaitu ada 144 miliar 753 juta sekian dibagi 1.114 miliar 392 juta sekian dikali 100% hasilnya 13%. Kemudian ada ROS yaitu EBITDA dibagi sales dikali 100%, yaitu ada 23 miliar 318 juta sekian dibagi salesnya yaitu 1.724 miliar 458 juta sekian dikali 100%, hasilnya yaitu 1%. Kemudian ada EPS yaitu net profit dibagi total shares dikali 100%, yaitu ada 144 miliar 753 juta, ada 144 triliun, ada 144 miliar 753 juta sekian dibagi 2 miliar 510 juta 706 ribu sekian dikali 100%, hasilnya 57,65. Dari perhitungan profitabilitas ini ada kesimpulannya, yaitu untuk gross profit marginnya yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan. Kemudian untuk operating profit marginnya yaitu relatif rendah karena mengindikasikan biaya operasional yang cukup tinggi. Kemudian untuk net profit marginnya itu kesimpulannya menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang cukup baik. Kemudian untuk ROA menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Untuk ROE, kesimpulannya menunjukkan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham. Kemudian untuk ROS, yaitu menunjukkan efisiensi operasional perusahaan. Dan untuk EPS, yaitu mengindikasikan laba per lembar saham yang positif. Kemudian lanjut di likuiditas, yaitu ada current ratio, ini untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Kemudian ada quick ratio, memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Yang ketiga ada cash ratio, yaitu memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Yang pertama yaitu ada current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%,
yaitu ada 2.493.731.000.000 sekian, dibagi 1.870.320.000.000 sekian, dikali 100%, hasilnya 1,33. Di sini perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Kemudian ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Untuk aset lancarnya yaitu 2.493.731.000.000 sekian, dikurangi persediaan yaitu 638.552, maaf, ada 638.552.000.000 sekian, dibagi kewajiban lancarnya yaitu 1.870.321.000.000 sekian, dikali 100%, yaitu hasilnya 2493.7399999,66. Di sini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang paling liquid. Kemudian ada cash ratio, yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yaitu kasnya 473.181.781.736 sekian, ditambah 27.614.844 sekian, dibagi kewajiban lancarnya yaitu 1.870.321 sekian, dikali 100%, hasilnya 473.181.369,02, yaitu menggambarkan kemampuan kas perusahaan untuk langsung membayar kewajiban lancar. Kemudian ada perhitungan solvabilitas. Di sini ada DER, yaitu untuk memahami risiko struktur modal perusahaan. Kemudian ada debt ratio, yaitu menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan. Dan ada times interest earned ratio, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang pertama ada DRR, yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Untuk total utangnya yaitu ada 2.168.736.000.000 sekian, dibagi oleh ekuitasnya yaitu 1.114.390.000.000 sekian, dikali 100%, hasilnya 194,61%. Di sini menunjukkan bahwa total utang perusahaan 1,95 kali lebih besar dari total ekuitas dan mengindikasikan tingkat leverage keuangan yang cukup tinggi. Kemudian ada debt ratio, yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Total utangnya ada 2.168.736.000.000 sekian, dibagi total asetnya 3.283.120.000.000 sekian, dikali 100%, hasilnya 66,06%. Yaitu dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang menandakan risiko keuangan yang relatif tinggi. Kemudian ada times interest earned ratio, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi oleh beban bunga, yaitu ada 139.675.000.000 sekian, dibagi 2.370.881 sekian, dikali 100%, ada 58,91. Yaitu kesimpulannya perusahaan mampu menutupi beban bunga sebanyak 99 kali, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam membayar utang. Dan yang terakhir ada aktivitas. Di sini tidak saya isi karena ini hanya untuk perusahaan dagang dan saya mengambil perusahaan jasa, sehingga tidak ada tentang penjualan tahunan besi dan lain sebagainya. Di sini sudah cukup presentasi dari saya. Mungkin masih ada banyak kurangnya karena saya belum terlalu
bisa memahami tentang perhitungan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Saya mohon maaf jika presentasi saya masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.